Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas arti lain limit barisan. Sebenarnya bukan arti lain ya, tapi ilustrasi lain dari limit barisan pada bidang satu dimensi gitu, dan contoh pembuktian. Pertama-tama sebelum bahas ilustrasi lain, kita lihat dulu teorema ekivalensi berikut ya. Jadi kalau kita punya bilangan barisan bilangan real xn gitu dan x-nya bilangan real, maka barisan xn itu konvergen ke x. Keempat pernyataan berikut ekivalen. Jadi barisan xn itu konvergen ke x jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar 0 ada k bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari k berlaku xn dikurangi x itu kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika berlaku pernyataan 3, jika dan hanya jika berlaku pernyataan 4. Nah, untuk buktinya sebenarnya cukup mudah dan cukup straightforward gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan pernyataan 1 gitu, kita buktikan jika dan hanya jika 2, jika dan hanya jika 3, jika dan hanya jika pernyataan 4 gitu ya. Jadi karena yang ingin dibuktikan itu untuk setiap epsilon ada k sehingga ini semua gitu ya. Jadi kita mulai selalu dari untuk setiap, cara buktikannya ambil sembarang epsilon yang lebih besar dari 0 gitu ya. Maka karena ya kita selalu mulainya dari yang satu kan ya, sebenarnya akan dibuktikan 2 jika 3 jika 4 gitu kan ya, tapi ini saya langsung aja ya, karena satu dipenuhi ya ini karena xn-nya itu konvergen ke x, maka kita punya ada suatu k anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k berlaku kita punya xn min x-nya kurang dari epsilon ya. Ini definisi xn konvergen ke x, tapi kalau mutlaknya kita buka karena epsilonnya positif ya, bisa kita punya ini. Nah, kita punya ini artinya xn-nya itu ada di lingkungan epsilon dari x ya. Jadi berapapun epsilonnya, xn ada di lingkungan epsilon dari x. Nah, di sini yang mau saya highlight ya, ilustrasi satu dimensinya. Jadi gini, apa sih maksud pernyataan ini? Maksud pernyataan ini ialah kalau xn-nya konvergen ke x ya. Jadi ini kita gambar dulu x di sini. Kalau xn-nya itu konvergen ke x, maka akan ada satu indeks ya. Ada satu bilangan asli sedemikian sehingga untuk indeks-indeks atau suku-suku yang lebih besar dari bilangan tersebut ya, semuanya ada di lingkungan itu berapapun epsilon yang kita pilih. Ya, jadi misal gitu, misal di sini saya pilih epsilon 1 gitu ya. Ini di sini x minus epsilon 1, x minus epsilon x plus epsilon 1 gitu. Nah, artinya apa? Pernyataan ini menyatakan bahwa di dalam lingkungan yang ini ya ada tak hingga banyaknya suku. Ya, mulai dari suku tertentu dan seterusnya sampai tak hingga gitu. Walaupun ada suku-suku juga barangkali yang di luar ya, tapi dia bilang mulai dari suatu indeks tertentu dia akan ada barisan yang di situ. Ya, jadi ini ada x ke yang dari K1 gitu ya, x K2 misalnya gitu ya. Hanya untuk ilustrasi aja, ini ada xk beberapa gitu. Nah, ini kalau untuk epsilon yang besar. Untuk epsilon yang kecil juga sama, dia bilang gitu ya. Jadi ada, kalau diperkecil lagi, misalkan di sini saya punya x minus epsilon 2, x minus epsilon 2 gitu, maka di dalam sini ya akan ada barisan ya, indeks barisan yang mulai dari indeks tersebut gitu ya, dan seterusnya. Ingat ya, ini n lebih besar sama dengan k dan seterusnya. Jadi ada tak hingga banyaknya yang ada di sekitar x. Jadi di bagian sini tuh mau bilang itu ya. Jadi kalau barisan xn konvergen ke x, maka apapun lingkungannya gitu ya, seberapapun besarnya lingkungannya dari x, maka pasti ada tak hingga banyaknya suku-suku barisan di situ. Kenapa ini? Oke. Nah, pembuktian limit barisan dari definisi formal. Jadi definisi itu ya dapat digunakan untuk membuktikan limit, tapi nggak bisa ngitung ya. Artinya apa? Artinya nilai limitnya itu harus kita duga dulu, baru kita buktikan bahwa barisan itu konvergen ke bilangan yang dugaan kita gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam pembuktian limit barisan, yang pertama selalu ambil epsilon lebih besar dari 0. Yang kedua, kita mau pilih mulai dari indeks berapa
dia konvergen gitu kan ya, dia jaraknya mulai dekat sama sama si X-nya gitu. Jadi sebenarnya ini langkah yang lumayan kuncinya kita di sini. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya tunjukkan bahwa untuk setiap suku-suku yang lebih besar indeksnya dari K ini, dia akan dekat gitu ya. Jadi untuk setiap suku XN dengan N besar sama dengan K akan mengakibatkan XN min X kurang dari epsilon. Nah, seperti yang diilustrasikan sebelumnya, pemilihan K-nya itu haruslah bergantung dengan epsilon. Contoh, ya kita lihat contohnya. Jadi tunjukkan bahwa limit dari 1/n itu menuju ke 0 ya. Yang pertama, langkahnya ambil sembarang epsilon, kita ingin mencari K bilangan asli sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K berlaku 1/n min epsilon 1/n min. Ini limitnya 0 ya. Kurang dari epsilon. Di sini 0-nya kita udah duga ya, 1/n ini kayaknya ke 0 deh gitu. Nah, dalam membuktikan itu kita punya dua part ya. Yang di sini part namanya part coret-coretan. Ya, yang ini part penyajian gitu ya. Jadi yang di bagian penyajian ini lebih rapi. Nah, di coret-coretan ialah kan kita diminta untuk mencari K. Ya kan? Kita ingin cari nih si K berapa sehingga yang ketaksamaan ini selalu dipenuhi ya. Jadi yang ini selalu dipenuhi untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K. Caranya gimana? Caranya kita utak-atik nih si bentuk yang ini. Terus nanti kita lihat syarat apa yang dibutuhkan supaya dia kurang dari epsilon gitu. Coba kita lihat ya. Ini coret-coretan tuh namanya analisis pendahuluan ya. Perhatikan bahwa ini seumpamanya kita udah punya nih, kalau n-nya lebih besar sama dengan K, maka gitu ya, kita kepengen si 1/n-nya ini gimana nanti gitu ya. Jadi kita lihat dulu, 1/n min 0 kita manipulasi gitu, 1/n min 0 itu sama dengan 1/n. Nah, kalau n-nya lebih besar sama dengan K, ini akan kurang dari 1/K. Nah, ini kita inginnya kurang dari epsilon ya. Ini inginnya kita. Ini jelek ya, mendingan dihapus dulu dikit. Oke. Ya, inginnya kita ya, jadi ini inginnya kita. Kalau ini bisa ya, artinya apa sih gitu, atau kapan sih ini bisa gitu. Kita tahu bahwa kita punya ini ya, 1/epsilonnya, kalau 1/K-nya kurang dari epsilon, maka ini sama dengan atau ekivalen dengan mengatakan 1/epsilon kurang dari K. Pertanyaannya kan emang bisa gitu ya. Bisa, kenapa? Karena kita punya sifat Archimedes gitu ya. Nah, selesailah coret-coretan kita bisa pilih K ya yang lebih besar dari 1/epsilon karena epsilon kita lebih besar dari 0 ya. Penyajiannya gimana gitu ya, ini bukti formal. Nah, karena epsilon lebih besar dari 0, maka 1/epsilon itu terdefinisi ya merupakan satu bilangan real gitu ya. Mungkin di sini enaknya 1/epsilon itu anggota bilangan real. Nah, berdasarkan sifat Archimedes ya, untuk sembarang bilangan real selalu ada bilangan asli ya. Jadi berdasarkan sifat Archimedes kita bisa memilih K bilangan asli sehingga 1/epsilon ini kurang dari K atau 1/K kurang dari epsilon ya. Ini artinya untuk setiap n yang lebih besar sama dengan K berlaku. Ini kita tulis lagi nih gitu ya, tapi kita mulainya mundur gitu sebenarnya. Coba kita mana sih ini, saya pilih warna merah gitu ya. Tadi kan kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Salah. Tadi kan kita mulai dari sebelah kiri dulu, terus dapat yang sebelah kanan kan. Nah, kalau di pembuktian formal, kita mulainya dari yang sebelah kanan dulu, baru ke yang kiri. Yang kiri ini ditulis lagi gitu. Ya, jadi kita punya di sini untuk setiap n yang lebih besar dari K berlaku, ini ya 1/n min. Mutlak 1/n min 0 sama dengan mutlak 1/n sama dengan ini apa? 1/m nggak ada ya. Itu, ini akan kurang dari epsilon gitu ya. Ini artinya kita sudah membuktikan ya, tadi udah ambil sembarang, K-nya ketemu ya, K yang berdasarkan sifat Archimedes gitu, sehingga untuk setiap n
yang lebih besar sama dengan K berlaku 1/n-0 kurang dari epsilon. Ya, artinya limit dari 1/n itu sama dengan 0. Yang kedua sama ya, jadi ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, akan dicari suatu K tertentu sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku 1/n² plus 1 min 0 kurang dari epsilon. Lagi-lagi ya, ini coret-coret ya, yang ini penyajian. Sama kita bongkar yang ini ya, buat gimana caranya kurang dari epsilon, apa jaminannya gitu ya. Tentu jaminannya itu ini ya, K yang bagaimana yang kita pilih yang bergantung epsilon sehingga ini selalu berlaku untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Persis mirip kayak tadi ya. Ambil karena kita tahu untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K akan berlaku ini ya, tapi 1/n² plus 1 ini akan kurang dari 1/n² ya, karena bawahnya positif. Nah, kurang dari 1/n. Ya, dan ini kita tahu bahwa kurang dari 1/k gitu, karena N-nya lebih besar sama dengan K. Seperti tadi kita ingin buat kurang dari epsilon gitu. Bisa nggak? Ya bisa gitu. Kita pilih aja K-nya pada K yang dijamin oleh sifat Archimedes. Bukti formalnya mirip ya, karena epsilonnya lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes kita bisa pilih K ya. Ingat di sini saya kasih warna kuning karena intinya ialah di sini gitu ya. Pemilihan kita itu valid gitu. Kita bisa memilih K anggota N sehingga 1/epsilon itu kurang dari K. Atau kita punya 1/K kurang dari epsilon ya, kerjanya mundur gitu ya. Dari angka kedua baru ke atas. Sehingga untuk setiap N besar sama dengan K, nah langkah yang ini kita tulis lagi. Gitu ya. Itu gitu. Nah, kesimpulannya untuk setiap epsilon ya, karena tadi kita udah ambil kan epsilonnya, untuk setiap epsilon besar dari 0 ada K asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku ini. Jadi terbukti bahwa limit 1/n² plus 1 sama dengan 0. Yang ketiga gitu ya, ambil sembarang epsilon besar dari 0, akan dicari K asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K berlaku B pangkat N min 0 kan dari epsilon ya. Di sini kita diminta menunjukkan yang ini ya, kalau B-nya di antara 0 1, limit B pangkat N-nya itu menuju ke 0. Sama coret-coret kita mulainya dari sebelah sini ya, tapi yang ini agak lebih sedikit tricky dibandingkan yang dua contoh sebelumnya. Ya, jadi kita pertama punya B pangkat N min 0 gitu ya. Ini akan sama dengan mutlak B pangkat N min 0, ini kan selalu positif ya. Jadi dia akan sama dengan B pangkat N. Nah, lagi-lagi ya di sini ini inginnya kita ya. Jadi inginnya kita kurang dari epsilon. Nah, tapi ya dengan menggunakan kita lenkan kedua ruas gitu ya, N len B gitu, akan kurang dari sama dengan len epsilon, maka kita punya N-nya itu lebih besar dari len epsilon per len B. Kenapa? Karena B-nya itu kurang dari 1. Ya, jadi len B di sini itu nilainya negatif. Gitu ya. Jadi perkalian dibagi kedua ruas dengan len B mengubah tanda. Nah, di sini ialah kan kita kepengennya ketika N-nya besar sama dengan K berlaku B pangkat N minus 0 kurang dari epsilon. Nah, kita pilih K-nya itu yang lebih besar dari sisi kanan ini gitu ya. Kalau N-nya lebih besar dari K, artinya N akan pasti lebih besar dari len epsilon per B. Dan pemilihan K kita ini dijamin bisa oleh sifat Archimedes. Nah, sekarang penulisan bukti formalnya gimana? Ya, penulisan bukti formalnya agak beda sedikit sama yang tadi. Kita nggak boleh plek-plek nulis ini, kemudian kita tulis ini yang jika dan hanya jika terus ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena ini itu yang ingin dibuktikan. Jadi epsilon tuh nggak boleh kesamaan yang kurang dari epsilon tuh nggak boleh muncul dari awal gitu ya. Jadi kita kerjanya harus dibalik dari bawah ke atas, mundur. Ya. Nah, karena epsilon lebih besar dari 0 dan len B tidak sama dengan 0, maka berdasarkan sifat Archimedes kita bisa memilih K sehingga yang ini nih gitu. Ya,
ada K sehingga K-nya lebih besar dari ln epsilon dibagi ln B. Akibatnya ya udah habis pilih K, kita tunjukkan bahwa ini nih ya, untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku. Nah, ini N-nya lebih besar dari sama dengan K, lebih besar dari ln epsilon per B. Ingat ya, epsilonnya di sini udah kita ambil kan. Jadi ini muncul gitu. Nggak apa-apa muncul, yang nggak boleh tuh tadi ini kalau kurang dari epsilon di sininya ya. Jadi N-nya lebih besar sama dengan K, lebih besar dari ln epsilon per B, kita punya dia akan kurang dari N ln B-nya kurang dari ln epsilon ya, ln B-nya kurang dari 0. Terus kita punya itu ya, ditarik mundur aja gitu, tapi B pangkat N itu sendiri sama dengan B pangkat N minus 0 kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada K asli, sehingga untuk setiap N besar sama dengan K berlaku ketasamaannya. Wah, ini ketasamaannya belum diganti ya. Jadi ini ketasamaannya harusnya B pangkat N min 0 kurang dari epsilon. Atau limit B pangkat N menuju 0. Oke. Pada slide ini ya, ini slide terakhir tapi yang lumayan juga agak-agak. Jadi sini saya mau membahas barisan yang tidak konvergen. Ya, kita lihat dulu definisi dari barisan yang konvergen. Barisan yang konvergen ke X itu artinya untuk setiap epsilon besar 0 ada K asli gitu ya, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K berlaku Xn min X kurang dari epsilon. Nah, barisan yang tidak konvergen kita negasikan saja untuk setiap ada gitu ya. Ada K untuk setiap gitu ya, kita negasikan. Jadi Xn tidak konvergen ke X kalau ada epsilon besar 0, sehingga untuk setiap K bilangan asli apapun bilangannya akan ada suku-suku barisan, di mana suku barisan yang lebih besar dari K bilangan asli itu akan selalu lebih besar jaraknya dari toleransi epsilon itu. Ya, jadi ada epsilon besar 0, sehingga untuk setiap K asli ada N ya, N-nya di sini bergantung sama K ya. Ada N yang lebih besar dari atau sama dengan K dan berlaku gini ya, si Xn min X lebih besar sama dengan epsilon. Contoh ya, ini Xn min 1 pangkat N, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, ini nggak konvergen kemana-mana sebenarnya ya, nggak konvergen ke bilangan real apapun, nggak ke 1, nggak ke min 1 gitu ya. Tapi saya mau coba bikin ilustrasi di sini, saya mau buktikan di sini Xn ya tidak konvergen, nih saya bikin coret gini aja ke 1 gitu misalnya ya. Jadi gimana sih kalau di gambar satu dimensinya? Di gambar satu dimensinya Xn itu bentuknya gimana? Di sini itu min 1, di sini 1. Oh salah lah, ini min 1, ini 1, gimana sih? Oke, ini min 1, 1 ya. Jadi X1 adanya di sini, X2 adanya di sini ya, X3 di sini min 1, X4 di sini, X5. Jadi titiknya ini aja gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak titik gitu ya. Enggak cuma 2 titik itu aja, ada tak hingga banyaknya titik. Ini X5 dan seterusnya ya. Jadi X1 di sini ya. Jadi mana pointer? Oke. Ini X1 di sini, X3 di sini, X5 di sini gitu, X2 di sini, X4 di sini gitu. Nah, kita mau buktikan bahwa dia tidak konvergen ke 1. Artinya apa? Artinya di sini dia bilang bahwa ada satu epsilon lebih besar 0, sehingga apapun bilangan asli yang diberikan akan selalu ada suku-suku barisan yang tidak atau yang lebih besar daripada si lingkungan epsilon dari itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di sini saya bikin 1, kita mau buktikannya kan si Xn-nya tidak konvergen ke 1 kan. Nah, berarti apa? Artinya saya harus cari ya berapa epsilon gitu kan. Kemudian apa N-nya sehingga berlaku Xn min X itu kurang dari epsilon. Seperti biasa ya, analisis pendahuluan, coret-coret ya. Xn-nya apa sih? Xn-nya itu kan min 1 pangkat N. Ya, kemudian X-nya di sini kita pakainya 1 kan ya, tidak konvergen ke 1. Jadi kita maunya ini min 1 gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa nilai ini kalau N-nya ganjil, nilainya selalu apa? Ketika N ganjil gitu ya. Ini saya tulis aja. 2 ketika N-nya ganjil, 0 ketika N-nya genap gitu kan. Jadi nilainya itu di antara 2 ini kan. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal pilih epsilon ya.
maunya kita ini lebih besar dari epsilon gitu. Jadi kita pilih aja epsilonnya cukup kecil sehingga salah satu nilai ini lebih besar dari epsilon. Di sini saya pilih epsilonnya itu sama dengan setengah. Ya, kalau dipilih epsilonnya setengah, artinya apa? Artinya akan ada suku-suku, ya. Ini kapan sih terjadinya? Saat ganjil kan, saat n ganjil. Artinya akan ada suku-suku, ya. Jadi untuk setiap k yang diberikan terdapat n-nya ganjil. N-nya berapa? Berarti di sini kita pilih 2k plus 1 gitu. Sehingga min 1 pangkat n dikurangi 1 itu akan sama dengan 2, ini akan lebih besar dari setengah. Coba ya kalau penulisan bukti formalnya yang agak rapihan. Bukti formal. Oke. Pilih epsilon sama dengan setengah. Ya, sedemikian sehingga untuk setiap k anggota bilangan asli terdapat n, ya, yang sama dengan 2k plus 1, ya, n yang sama dengan atau ya sama dengan 2k plus 1 ini lebih besar dari k, ya, sedemikian sehingga atau berlaku gitu, sehingga berlaku xn minus x itu akan sama dengan min 1 pangkat 2k plus 1 min 1, ya, ini akan sama dengan min 1 min 1 gitu, ini akan sama dengan 2 lebih besar dari setengah, ya. Ini epsilon kita tadi, ya, ini mungkin anaknya pakai epsilon 0 gitu, ya. Jadi ada epsilon 0 itu, jadi lebih besar dari setengah. Kalau dari ilustrasinya gimana? Kalau dari ilustrasinya ketika kita milihnya dari sini itu cuma setengah, ya, setengah. Nah, akan ada suku-suku barisan yang ganjil nih, ya, sehingga dia nggak ada di sini gitu. Sedangkan kalau dia konvergen kan untuk setiap suku, ya, mulai dari suku berapapun dan seterusnya akan ada di lingkungan kan. Tapi kalau yang ini ada suku-suku untuk apapun k yang diberikan selalu ada suku yang nggak masuk di situ gitu, dan cukup jauh jaraknya dari x gitu, ya. Ini buktinya. Selanjutnya kita akan membahas ekor barisan.